strong squad. It's not only the squad. I think it's important to highlight the coach is doing not just in this tournament. Hasil akhir Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF U19 dan pengakuan sangat konyol pelatih Filipina usai laga. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia U19 untuk sementara unggul 4-0 atas Filipina pada laga pembuka penyisihan grup A Piala AFF U19. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu 17 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat, gol dicetak Arliansyah, Iqbal 2 gol, dan Kadek Arel. Sejak peluit dibunyikan, kedua tim masih meraba kekuatan masing-masing. Pada menit ke-7, tuan rumah mendapatkan peluang pertama, namun tendangan spekulasi Donny Tri masih terlalu lemah sehingga dapat diamankan kiper Filipina U19. Timnas Indonesia akhirnya tampil terbuka dan berhasil menciptakan serangan-serangan berbahaya. Babak pertama Timnas Indonesia sukses unggul 4-0. Berita kedua, Josep Maria Ferrer, pelatih tim nasional U19 Filipina, mengakui bahwa timnya bermain gugup dan sedikit turun mental saat menghadapi laga perdana di Piala AFF U19 tahun 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Filipina harus menerima kekalahan telak dari Timnas Indonesia. Anak-anak bermain dengan penuh tekanan. Ini adalah pertandingan besar pertama mereka di turnamen ini dan mereka tampak gugup di lapangan, ujar Ferrer dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ferrer menjelaskan bahwa atmosfer pertandingan yang penuh tekanan membuat para pemain muda Filipina merasa tertekan. Mereka merasa terbebani oleh ekspektasi tinggi dari para pendukung dan juga harapan untuk membawa tim ini berprestasi, tambahnya. Meski demikian, Ferrer tetap optimis dan memuji semangat juang timnya. Meskipun mereka gugup, saya melihat mereka berusaha keras untuk bangkit dan bermain sebaik mungkin. Ini adalah pengalaman berharga bagi mereka dan saya yakin mereka akan belajar dari kekalahan ini, kata Ferrer. Menurut Ferrer, salah satu faktor yang membuat timnya gugup adalah kurangnya pengalaman bermain di level internasional. Sebagian besar pemain ini baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi internasional seperti ini. Tekanan dari media, supporter, dan ekspektasi yang tinggi memang mempengaruhi mental mereka, jelasnya. Gelandang Persik Kediri, Evan Dimas, mengingatkan pemain Timnas U19 Indonesia untuk bisa memaksimalkan kesempatan berharga. Menempati grup A, Timnas U19 Indonesia bertemu dengan Timor Leste, Filipina, dan Kamboja. Ia pesan-pesan untuk adik-adik, pokoknya tetap percaya diri, ucap Evan Dimas saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tetap semangat. Berikan yang terbaik untuk Indonesia, kata pemain Persik Kediri tersebut. Menurut Evan Dimas, berseragam merah putih menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap tim. Maka dari Evan Dimas berharap Arkan KKDK bisa membuat masyarakat Indonesia bangga lewat ajang yang sebelumnya bertitel Piala AFF U19. Karena tidak semua orang mewakili Indonesia, ujar mantan pemain Arema FC itu. Jadi manfaatkan kesempatan itu dan berikan yang terbaik untuk Indonesia dan bikin bangga masyarakat Indonesia, kata Evan Dimas. Sebelumnya Evan Dimas pernah merasakan gelar juara Piala AFF U19 edisi 2013. Kala itu Timnas U19 Indonesia sukses menaklukkan Vietnam melalui drama adu penalti dengan skor 7-6 di partai final. Pelatih Kamboja, Pha Sophaktra, ingin belajar dari sepak bola Indonesia. Hal itu ia ungkapkan saat konferensi pers menjelang ASEAN Cup U19 tahun 2024, Selasa 16 Juli 2024 siang. Jadi awalnya saya tertarik dengan sepak bola Indonesia, kata Pha Sophaktra. Saya melihat banyak kita harus belajar dari Indonesia dan terutama permainan, ujarnya.
Ia pun menyoroti salah satu kelebihan Indonesia yakni dalam hal servis lemparan jauh ke dalam. Saya dapat mengatakan tim yang bagus untuk servisnya terutama untuk long throw dan kami harus menemukan pemain yang bisa memberikan servis yang baik, kata Phra Sobhaktra. Kamboja tergabung dalam grup A bersama timnas U19 Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Laga pertama mereka melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Kamboja menghadapi Indonesia pada 20 Juli 2024. Terakhir Kamboja menghadapi Filipina pada 23 Juli 2024. Hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang bakal lolos ke semifinal. Kamboja sendiri sepanjang keikutsertaan turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF U19 itu belum pernah lolos ke semifinal. Mereka hanya meramaikan babak penyisihan grup sebanyak 12 kali. Sementara itu, grup B dihuni oleh Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Grup C dihuni oleh Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bintang muda Belanda keturunan Surabaya, Jawa Timur ini semakin bersinar di Eropa meski tak jadi gabung timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, bukan kali ini saja pelatih Shin Tae-yong gencar mencari pemain keturunan Eropa bahkan sampai bertolak ke Belanda. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga pernah memantau pemain keturunan Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia sebagai persiapan ke Piala Dunia U20. Ketika itu, sejumlah pemain muda asal Eropa disiapkan guna menjadi bagian dari timnas Indonesia yang saat itu menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pemain yang kini menjadi andalan tim senior seperti Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner sebelumnya merupakan pilihan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia U20. Kendati demikian, ada satu pemain keturunan Belanda lainnya yang punya potensi besar di masa depan, namun gagal bermain bagi timnas Indonesia. Dia adalah Kai Boham, pemain muda Belanda yang bisa ditempatkan pada berbagai posisi, mulai dari bek tengah hingga sayap kanan serta kiri. Kai Boham diketahui mempunyai garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang asal Surabaya, Jawa Timur, sementara sang nenek berdarah Bali. Kemampuannya itu sempat diminati oleh Shin Tae-yong yang memilih Kai Boham bersama Jim Chokwe serta Max Christoffel jelang Piala Dunia U20. Ketiganya bahkan beberapa kali mengikuti agenda pemusatan latihan timnas Indonesia U20 serta pertandingan uji coba menghadapi negara lain. Tak lama setelah ditolak timnas Indonesia, Kai Boham kemudian kembali melanjutkan kariernya di Eropa bersama klub Liga Belanda Almere City U21. Di sana, Kai Boham langsung dipercaya untuk mengisi pos utama pada lini belakang Almere City U21 yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Selama 3 musim memperkuat Almere City U21, Kai Boham sukses mencatatkan 15 kali penampilan dan lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah. Performa impresif Kai Boham bersama Almere City U21 itulah yang membuat sang rival yakni Telstar U21 tertarik untuk menggaetnya pada musim 2023 lalu.